Pesona Aceh seakan tak ada habisnya. Keindahan alam, kekayaan budaya, dan kearifan lokal masyarakat Aceh menyatu menjadi daya tarik yang memikat. Sawi laut sepertinya di Medan ini nggak ada. Di daerah lain kayaknya nggak ada ya, Kak? Bisa kita menarik wisatawan dengan budaya kita. Budaya ini selepas orang ini nggak bakal hilang. Harus ada lagi generasi penerusnya. Jempa mira lelat basang boy tenda hati lon bang nayung kegata hana lon sangka bangcut abang mufom sambot hati lon bang man lapang dada. Berjarak sekitar setengah jam dari kota Banda Aceh, Desa Wisata Gampung Nusa berada di Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar. Begitu tiba di desa ini, saya disambut dengan suasana kampung yang begitu asri, pemirsa. Persawahan luas, perbukitan hijau, rumah panggung warga tersusun rapi, menambah semarak khas kampung. Pemirsa mungkin bertanya-tanya, apa sih yang menjadi objek wisata di kampung ini? Jangan bayangkan di sini ada semacam waterboom ya pemirsa. Gampung Nusa mengusung konsep wisata budaya. Keseharian masyarakat kampung dikemas menjadi rangkaian atraksi budaya yang menarik dan memiliki nilai jual. Sesungguhnya bukan hal yang mudah bagi Gampung Nusa untuk menjadi sebuah desa wisata. Sempat luluh lantak akibat tsunami tahun 2004, Gampung Nusa berhasil bangkit dari keterpurukan. Proses panjang dijalani sejak 2006. Assalamualaikum Kak Nur. Waalaikumsalam Agnes, selamat datang. Akhirnya Agnes sampai di Kampung Nusa, Kak. Asli Iya, mari, sekali, mari. Kak. Suasana di sini. Kak Nur merupakan Ketua Lembaga Pariwisata Nusa. Bersama seluruh lapisan masyarakat desa, tahun 2015 lembaga ini dibentuk sebagai pengelola pariwisata di Gampung Nusa. Oke, mari. Terima kasih Kak Nur. Nih, Wah. ada ibu-ibu nih lagi mendaur ulang sampah. Assalamualaikum ibu-ibu. Lagi buat apa ini, Bu? Mendaur ulang sampah. Wah. Oh, ada yang sampah plastik Iya. kresek gitu ya, Iya, Kak? Ada yang betul. bungkusan Kopi. kopi. Nah, ini dibuat apa, Kak? Boleh nggak? Semua berawal dari gerakan daur ulang sampah. Setelah tsunami, sampah menumpuk di sini. Gitu ya, Kak, ya? Iya. Untuk mengatasinya, kaum perempuan di Gampung Nusa berinisiasi Satu ini untuk mengolah sampah non-organik menjadi beragam produk kerajinan tangan, seperti kotak tisu, kotak pensil, vas bunga, dan lain sebagainya. Baju. ini baju, Kak. Ini ratusan kantong plastik nih dibutuhkan di sini. Sampai 1 bulan ngumpulin dulu karena kan kita tidak boleh mendatangkan plastik. Jadi kantong plastik ini harus dari rumah-rumah warga diambil. Gitu. Jadi nggak boleh. Dari gerakan ini, Gampung Nusa dikunjungi tamu dari luar daerah untuk belajar tentang daur ulang sampah berbasis masyarakat. Ada kantong plastik terutama rumah saya dulu yang agak lebih dekat. Sampah menjadi berkah. Kantong plastik. Gampung Nusa pun berbenah dan berinovasi menjadi desa wisata. Kini tamu yang datang ke Nusa tidak hanya dari Aceh dan dalam negeri saja, namun juga dari mancanegara, pemirsa. Berbagai prestasi juga semakin memopulerkan nama desa wisata Gampung Nusa. Salah satunya juara pertama kategori homestay pada Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
kita coba duduk bersama, memikirkan potensi-potensi lain selain daur ulang sampah, ada apa di Nusa ini. Nah, akhirnya setelah lahir beberapa semacam paket-paket itu, potensi-potensi itu, setelah kita tulis, nah akhirnya disimpulkan. Berarti kalau kita coba bungkus kemas itu dengan ada cooking class, karena di sini juga ada ibu-ibu yang memasak kue atau memasak apapun yang dimasak itu kita bungkus dengan cooking class. Nah, kemudian kita coba bungkus lagi kalau anak-anak di sini masih ada anak-anak yang bermain tradisional gitu, main galah, main kelereng, main congklak dan sebagainya gitu. Nah, coba kita bungkus dengan tradisional game. Gitu. Nah, kemudian juga karena di sini ada komunitas Al-Hayah tadi yang bergerak di bidang seni, nah kita bungkus kegiatan mereka dengan tradisional dance seperti itu. Nah, kemudian juga ada daur ulang sampah juga, kemudian ada juga wet gampung itu lebih kepada jalan-jalan mengelilingi gampung, itu juga bagian dari itu. Jadi yang Agnes tangkap itu Kak, sebenarnya bagaimana segala potensi yang ada di Kampung Nusa dijadikan wisata gitu ya, ya Kak? Betul. Karena ikon kita memang wisata budaya berbasis masyarakat memang. Jadi semua kegiatan masyarakat, semua aktivitas masyarakat atau keseharian masyarakat itu yang kita jual sebagai wisata seperti itu. Kemudian saya juga ada punya impian ke depan itu bagaimana dengan wisata ini kita bisa membiayai sekolah anak-anak yang memang kurang mampu dan dia pintar, kita coba akan bisa membiayai ke depan gitu sekolah anak-anak baik yang yatim ataupun yang fakir. Saya begitu takjub dengan semangat dan kebersamaan warga Gampung Nusa. Sejak awal, seluruh biaya untuk membangun desa wisata adalah murni swadaya masyarakat. Beberapa tahun belakangan, baik pemerintah maupun pihak swasta memberikan dukungan dengan membangun infrastruktur dan memenuhi kebutuhan desa yang mendesak. Tadi Agnes sudah ngobrol dengan Kak Nur di base camp. Ini mau keliling-keliling lah. Oke, Kali ini aja Agnes ya. Apa kegiatan warga yang bisa Agnes lihat? Ya, di sini kita ada kegiatan ibu-ibu ya. Mereka ada yang meninjau, jadi camping. Boleh. Kita bisa lihat di sana. Agnes juga boleh nyobain. Iya, boleh. Wah. Kak Darmiati yang akrab disapa Kak Mimi adalah ketua pemandu lokal Desa Wisata Gampung Nusa. Berada di tangan yang tepat, saya diajak berkeliling melihat keseharian masyarakat kampung. Kak Mimi bercerita, saat ini sudah ada 45 rumah warga yang disulap menjadi homestay. Tarif menginap sekitar Rp90.000 per orang untuk 1 malam. Di tengah jalan, kami bertemu dengan Bu Nur Leli, perajin emping melinjo. Melinjonya. Memang harus dipetik dulu Ibu ya? Iya, Udah matang nih Bu? ini udah. Kuning udah matang. Bu, ini melinjonya udah matang Bu. Udah. Ini untuk buat emping. Iya, ini buat emping. Ini yang paling bagus. Kalau buat emping kan, nanti AC-nya bagus. Bu, di mana buat emping Bu? Oh, kami biasanya di rumah. Oh, di rumah Ibu. Saya boleh ya Kak Mimi ya? Iya, lihat. Lihat buat emping ya Bu. Boleh. Pemirsa, baru pertama kalinya melihat proses pembuatan emping? Sama, saya juga. Ini adalah aktivitas sehari-hari Bu Nur Leli. Bu Nur Leli sudah membuat emping sejak SD. Dulu ia lakukan bersama orang tuanya. Per kilogram, emping dijual dengan harga Rp90.000. Sehari bisa kejar 2 kilo kan kalau Sehari 2 kilo. ini karena nyambi kan. Ini dia dikeringkan lagi. Enggak, taruh aja. Oh, kan udah diletakkan kering aja. ya. Nah, nanti kan kena angin aja udah kering ya. Oh, boleh Bu, coba.
Saya baru mengerti pemirsa, inilah wisata budaya yang dimaksud oleh Kak Nur tadi. Bagi saya, pengalaman seperti ini lebih berkesan. Kerjain ini. Berkunjung ke suatu daerah, rasanya saya belum puas sebelum mencicipi kuliner khas daerah tersebut. Memenuhi keinginan saya, Kak Mimi mengajak saya ke dekat Pantai Lampuuk untuk memetik tanaman sawi laut. Kita tidak akan menemukannya dimanapun selain di sini, pemirsa. Tumbuh liar di pinggir laut, saya yang bukan warga lokal tidak akan mengira bahwa tanaman ini dapat diolah menjadi penganan. Melihat berbagai bumbu dan bahan yang ada, saya penasaran akan dimasak menjadi apa sawi laut ini. Kak Mimi, Bu Keci, kita masak apa nih Bu hari ini Bu? Ya, hari ini kita mau masak sawi laut. Sawi laut. Sawi laut ini makanan khas Aceh Besar ya Kak? Ya, Aceh Besar khususnya Kecamatan Honga. Dan itu daerah Kampung Nusa ya Bu ya. Benar. Pertama kita harus ngapain Kak? Ini ada beberapa bumbunya. Yang pertama ini ada asam yang khas Aceh. Nah ini pemirsa, ini salah satu khas Aceh ya, Kak ya, yang nggak akan pernah ketinggalan kayaknya ya Kak di setiap masakan khas Aceh, asam sunti. Ini yang udah jadi kan Kak? Ya, yang ini belum ya Bu ya? Ya. Ini buah asam sunti atau buah sunti namanya? Buah belimbing wulu. Buah belimbing wulu. Kalau udah jadi namanya asam sunti. Bersama Ibu Keci atau Ibu Kepala Desa Gampung Nusa, kami mengolah sawi laut. Sawi laut, sepertinya di Medan ini nggak ada. Di daerah lain kayaknya nggak ada ya Kak? Hanya di daerah sini aja, sawi laut. Seluruh bahan diiris tipis. Setelah diiris, semua bahan dicampur dan diaduk rata. Ternyata mirip seperti anyang ya pemirsa, atau kerennya nih, seperti salad. Udah jadi Bu? Oh, ini sepertinya anyang versi orang Aceh Bu ya? Ya. boleh dicoba nih, Boleh dicoba. Ini lebih nikmat nih kalau pakai nasi ya kan Kak. Tapi biasanya makannya gitu Kak, pakai nasi. Iya, pakai nasi panas kayak gitu enak. Ini tadi Kak sawi laut. Ya. Sawi laut. Ini kayaknya anyang sambal sawi laut ya Bu. Saya coba ya Bu. Bukan sambai. Nambay. Iya. Nambay sawi laut. Kita coba pemirsa. Tadi seluruh bahan dicampur ya Kak. Ini saya mau ambil wulu, belimbing wulunya. Kalau di tempat lain ada juga, biasanya pakai daun pegaga, bulan puasa itu bisa juga. Tapi kalau di sini memang kalau ada acara 7 hari meninggal, itu biasa sering orang buat kenduri. Pakai itu. Oh, kenduri pakai ini. Ya. Makanan yang satu ini wajib ada di setiap hajatan. Wah, kuliner Aceh memang tidak akan pernah habis untuk dieksplor ya pemirsa. Setiap daerah memiliki kuliner khas masing-masing. Mari makan pemirsa. Ini nih asiknya makan bersama dengan penuh kehangatan, ditemani suasana kampung yang asri.
Saat malam tiba, aktivitas anak-anak dan remaja kampung mendominasi. Setiap malam, adik-adik di sini belajar mengaji bersama. Akhlak dan kecintaan mereka terhadap agama dididik sedari dini. Keseharian ini juga menjadi atraksi budaya yang diperkenalkan kepada pengunjung. Lagi ngaji ya? Nah pemirsa, kalau malam suasana di Kampung Nusa itu begini. Biasanya sehabis maghrib adik-adik belajar mengaji. Lalu setelah ini ada juga adik-adik yang belajar menari tarian tradisional Aceh. Nanti kita lihat bersama ya seperti apa adik-adik latihan menari. Selesai mengaji, para remaja yang bergabung dalam komunitas seni budaya Al-Haya melanjutkan aktivitas mereka dengan latihan menari. Komunitas Al-Haya didirikan sejak 2009. Komunitas ini menjadi wadah bagi remaja kampung untuk belajar kesenian dan kebudayaan Aceh, sekaligus menjadi sarana bagi mereka untuk tampil dan mengekspresikan diri. Adik-adik yang duduk di bangku SD hingga SMA ini belajar berbagai tari tradisional Aceh, seperti tari sedati, tari rapai geleng, ranup lampuan, dan tari ratoh duet. Saat ini mereka adalah generasi ke-6 dari komunitas Al-Haya. Tadi tarian apa namanya? Ini namanya tarian ratu. Tarian ratu. Ada artinya kah? Kalau ratu itu ada, dia biasa kayak rapai juga, cuma ini versi perempuannya. Dia juga ada syair-syair Acehnya di dalam. Oh, kayak tari saman. Iya, kayak tari sama. Santi, kakak penasaran, ini komunitas Al-Haya kan sejak 2009 ya tadi Santi cerita ya. Apa yang awalnya mendorong kakak-kakak sebelumnya bangun komunitas Al-Haya? Sebenarnya karena dari kita nih rata-rata suka tarian. Jadi kan kita iri nih sama cowok-cowok. Kok cowok-cowok ada tarian sih, kita nggak ada gitu kan. Jadi kita coba buat, kita bisa loh, ayo kita belajar gitu. Kita aja, kita gabung kan. Kalian mau nari nggak? Kalian mau nari nggak? Kok mau nari, ayo ikut kami latihan gitu kan. Sebenarnya kemarin tuh nggak ada patokan buat kita. Pokoknya siapa aja lah, karena siapa aja boleh. Jadi sekarang gimana perkembangannya? Kan udah belasan tahun kan gitu. Gimana perkembangannya untuk dari tari-tariannya, ragam tariannya? Atau kalau buat sekarang sih Kak, kita udah lebih kita modifikasi. Kalau dulu kan tok di Ratuh Du, di tarian Likok Pulo. Terus dari tarian Likok Pulo, ayolah kita coba Ratuh Du. Gitu. Kalau Ratuh Du kan banyak gerakannya, banyak juga variasinya Kak. Nanti kita bisa buat ini, bisa buat itu dari Ratuh Du tuh. Kalau Likok Pulo kita emang stop di situ aja di barisan tuh. Jadi ayolah kita coba. Kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak? Iya, benar. Bahkan buat sekarang nih Kak, kita kan belum coba buat ini lagi adik-adiknya kan. Jadi udah banyak nih yang tanya sama Santi. Oh iya. Kak, kapan kita belajar nari Kak? Ayolah Kak belajar nari. Kami juga pengen lah Kak belajar nari. Jangan orang itu terus. Terus kami kemarin tuh coba, ayolah kita ajarin juga adik-adiknya. Mungkin nanti kalian nggak bisa sekolah, bisa adik-adiknya. Kayaknya sekarang anak-anak Kampung Nusa nih Kak, makin antusias buat gabung di komunitas Al-Haya. Kenapa menurut Santi? Mungkin karena orang nih lihat, tarian nih, enak kali tarian nih. Padahal kan kalau udah belajar, nggak segampang itu.
Tapi mungkin karena mereka tertarik aja Kak. Kalau kakak dengar kan kalian ini kan juga tampil menyambut tamu-tamu yang datang ke Kampung Nusa. Ya. Gimana menurut Santi dengan adanya wisata di Kampung Nusa ini juga membuat kalian bisa tampil kan? Semakin orang ini bisa belajar lagi, mau lagi. Karena kan setiap ada tamu nih, ada tamu. Nanti kalian tampil ya, kan mereka jadi semangat. Kalau misal nggak ada tamu, kalau kita nggak ada wisata di Kampung Nusa, paling nanti kalau kita ada dipanggil keluar. Apa harapannya Santi dan adik-adik gitu agar ke depan ini kan juga salah satu cara kalian ya untuk melestarikan budaya yang kalian punya kan lewat tarian gitu, harapannya apa? Harapan Santi sih ke depannya supaya kita bisa lebih kompak lagi. Ini emang kompak, tapi Santi harapnya bisa lebih kompak lagi. Bisa kita menarik wisatawan dengan budaya kita. Budaya ini selepas orang ini nggak bakal hilang. Harus ada lagi generasi penerusnya. Assalamualaikum warahmatullah. Jaro dua belah atuh jemalah. Jaro lon siplo di atuh ule. Meahlon lake bawa hidupna. Karena salumna bin nabi kan sunnah. Jaro tamumat syarat-syarat mulia ware. Penuh pelampuan mulia rakan mame suara. Mulia ware, ranu pelampuan, mulia rakan mame suara. Assalamualaikum warahmatullah. Jaro dua belah atuh jemalah. Jaro lensiplo di atuh ule. Mu'alul lake bawa reduna. Karena saluna bin nabi kesunnah. Jaro tamu syarat-syarat mulia ware. Ranu pelampuan mulia. Periksa bunga lenyokan bungong kembe bungong mangat pesi bungong jempah bunga lenyokan. Kampung Nusa merupakan wujud dari bersatunya nilai tradisi dan budaya lokal yang selaras dengan alam. Pengalaman unik dan mengesankan yang saya dapatkan di Kampung Nusa tidak akan saya temukan di tempat lain. Bagi masyarakat urban, berteduh sejenak di sebuah kampung yang asri dan indah patut untuk dicoba. Akan sangat menyenangkan dapat bertemu dan berbagi cerita dengan masyarakat setempat, sembari mengenal kebudayaan mereka yang khas. Jempa mira lehat basang boy tenda hati lon bang nayung kegata. Hana lon sangka bangcut abang mufom sambut hati lon bang man lapang dada.